Nenek, ini cukup atau aku tambah lagi? Hah? Ya ampun. Wow. Di sini sudah tidak ada orang, tapi aku terus mengobatinya. Dia tidak akan bangun dengan mudah. Jadi kali ini, aku akan melakukan sesuatu. Empat mata. Empat mata, aku tahu kau pura-pura pingsan. Ayo bangunlah, jangan pura-pura. Semuanya sudah pergi. Ayo cepat bangunlah, atau aku akan mengoleskan salep di wajahmu. Tidak. Aku akan membakar wajahnya terlebih dahulu, dan setelah itu aku baru mengoleskan salepnya. Cepat bangun. Pintar sekali aktingnya. Tapi aku tidak akan tinggal diam, lihat saja nanti. Bagaimana aku bisa ada di sini? Kau terbang. Terbang? Ya. Kau pesan pesawat pribadi, kemudian kau terbang ke sini. Berhenti bercanda, tolong katakan padaku. Aku tidak bercanda, kau sendiri yang sedang mengerjaiku. Pura-pura pingsan agar aku menjagamu, ya kan? Aku pura-pura pingsan. Sudahlah, tidak usah pura-pura lagi. Selain itu, kau juga pura-pura hilang ingatan. Sebenarnya, apa yang kau inginkan? Hah? Apa kau ingin aku menjagamu sepanjang malam begitu? Dengar ya, aku tidak ingat kapan aku pingsan dan kapan kau menjagaku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku sudah menjagamu selama 10 menit dan kau tidak tahu apa-apa. Mereka yang bisa melupakan kebaikan orang lain benar-benar orang hebat ya. Hah? Hebat? Maksudku adalah tidak tahu terima kasih dan itu adalah kau. Ya ampun, aku tidak percaya kau memakaikan obat padaku. Kau tidak akan menolongku bahkan jika aku sekarat. Ya? Orang yang tidak punya hati tidak akan bisa menolong siapapun. Dan kau orang yang tidak punya hati. Aku yakin ibuku. Aku tidak bisa bicara pada ibuku. Di mana ibuku? Semua orang pergi dan cuma aku sendirian di sini. Dan aku di sini disuruh untuk merawatmu. Padahal aku kan seorang rockstar. Kau benar-benar tidak punya hati. Masa aku disuruh menjadi seorang perawat? Kalau aku orangnya punya hati, kalau tidak percaya tanya saja pada Tanu. Aku tidak mau menanyakan apapun. Ada hal yang lebih baik aku lakukan. Kau buktikan betapa besar hatimu. Aku tidak akan menolong orang yang tidak tahu terima kasih. Mau kemana? Itu bukan urusan. Ini urusanku. Kalau nenek melihatmu keluar kamar, dia pasti akan marah padaku. Dan aku disuruh menjagamu sepanjang malam. Aku tahu itu yang kau inginkan, tapi aku tidak mau seperti itu. Minggir, aku harus pergi. Kau tidak boleh kemana-mana. Aku punya pekerjaan penting, tolong jangan hentikan aku. Hentikan drama ini dan tidurlah. Aku tidak sedang melakukan drama. Aku tidak suka gurauan dan kondisi ini setiap saat. Sangat penting bagiku bertemu dengan ibuku. Kenapa kau tidak mengerti juga? Ya ampun. Dia marah dan dia juga bisa berjalan, padahal kan dia sedang terluka. Dia pasti sedang pura-pura. Dasar. Ibu, aku bukan anak kecil lagi. Lepaskan tanganku. Kalau kau tidak mau diam, aku tidak akan melepaskan tanganmu. Ibu, apa yang ibu lihat? Sudah terjadi kan tadi di tempat Pragya? Aku tidak mungkin akan khawatir kalau dia tidak terluka, Bu. Tapi dia pingsan. Ibu, sekarang dia sudah sadar apa belum? Aku juga tidak tahu perkembangannya. Tapi kalau kau terus bicara seperti ini, mungkin aku yang akan pingsan. Sebaiknya kau tidak usah mengkhawatirkan Pragya. Iya, itu benar sekali. Jangan khawatir, Tuhan akan menjaganya. Minta juga pada Tuhan supaya Sarla tidak usah khawatir. Kalau tidak aku yang akan mati. Aku menyerah. Aku menyerah. Jangan mengulang kata-kata yang kuucapkan, Bu. Tidak boleh. Tidak akan. Kalau sikapmu masih seperti itu. Baiklah. Aku tidak akan pernah bicara apa-apa lagi. Sampai nanti ibu yang merindukan suaraku. Aku pasti merindukan suaramu itu, Sarla. Tapi sebaiknya kau jangan banyak bicara. Nenek, aku akan membeli obat untuk ibu. Aku pergi dulu. Mau kemana malam-malam seperti ini? Nenek, aku yang akan menemani Bulbul. Iya. Ya sudah, kalau begitu pergilah. Aku merasa rumah ini damai sekali. Apa kau juga tidak merasakan hal itu, Sarla?
Tetap di situ sampai aku kembali nanti, ya. Janki, ikut denganku. Jangan lupa obat batuknya. Jangan kemana-mana. Pragya? Anakku, kenapa kau kemari, nak? Kau kan sedang tidak sehat. Kenapa kau datang ke sini sendirian? Ada apa? Ayo masuk, Lana. Ayo, awas hati-hati, pelan-pelan ya. Duduklah dulu, duduk. Kenapa kau datang kemari? Ada masalah apa? Hah? Kenapa tidak besok pagi saja kau datang dengan Abi? Ibu mengerti. Pertama Alia sudah menegur Bulbul, nak. Lalu Abi melakukan itu saat Purap datang. Lalu Alia mengatakan sesuatu padamu kan? Tapi ini bukan salahmu. Aku tahu kalau kau tidak bersalah, mereka saja yang salah. Apa seorang anak berubah menjadi orang asing pada keluarganya setelah dia menikah, Bu? Apa seseorang memutuskan hubungan denganku atau aku tidak terhubung dengan keluarga ini? Kenapa kau bicara seperti itu? Karena nak? aku merasa seperti itu. Aku punya perasaan kalau aku menjadi orang asing di sini. Ibu mulai memperlakukanku seakan-akan aku ini orang luar. Itu sebabnya ibu tidak berbagi cerita padaku, iya kan, Bu? Ibu tidak mengerti. Ibu akan mengatakan semuanya padamu. Tapi sebenarnya ada apa ini? Kalau saat kau sakit, kau ingin selalu bersama ibu itu tidak mungkin, nak. Sekarang kau sudah punya suami dan keluarga. Kalau ibu pulang tanpa memberitahumu, itu bukan berarti ibu membuangmu, nak. Bukan. Aku tidak bicara tentang diriku. Aku membicarakan ibu. Aku bicara tentang keluarga ini dan aula pernikahan kita yang sudah diberi peringatan untuk dikosongkan. Ibu menyembunyikan informasi itu dariku. Bukankah aku punya hak untuk bertanya pada ibu kenapa ibu menyembunyikan hal itu dariku, Bu? Tidak, sayang. Ibu tidak ingin membuatmu dalam masalah. Ibu tahu kalau kau sudah banyak menghadapi masalah dalam keluargamu. Kalau ibu memberitahumu, kau pasti akan merasa khawatir, nak. Kau tidak fokus dan juga tidak memikirkan keluargamu. Karena itu ibu tidak mau. Saat ibu tahu kau akan pergi ke Pune dengan Abi, ibu memutuskan untuk tidak memberitahumu masalah ini, nak. Tapi bukan berarti ibu membuangmu, bukan. Bagaimana ibu memutuskan hal itu? Bukankah ini rumahku? Bagaimana kalau aku melakukan ini pada ibu? Bagaimana kalau aku memberikan harapan palsu? Bagaimana perasaan ibu kalau aku menyembunyikan semua masalahku dari ibu? Kenapa? Kenapa ibu melakukan semua ini padaku? Kenapa ibu tidak mengatakannya? Karena tidak ada alasan yang jelas untuk menyembunyikan hal ini dariku, Bu. Apa ibu pikir aku tidak mengerti sama sekali? Atau aku tidak tahu seberapa penting aula pernikahan ini untuk keluarga kita? Ibu menamakannya aula kumkum bahagia. Karena ibu percaya takdir seorang wanita akan berubah setelah dia menikah. Aula pernikahan ini berharga untuk kita. Pernikahanku dibatalkan berkali-kali karena keluarga pelamar menuntut aula pernikahan. Tapi kita tidak pernah menyerah. Kita berjuang bersama-sama. Tapi hari ini ibu memperlakukanku seperti orang lain dengan menyembunyikan masalah ini. Kenapa, Bu? Bukan begitu, sayang. Ibu tidak akan pernah bisa memperlakukanmu seperti orang lain. Seorang ibu tidak akan pernah bisa memperlakukan anaknya seperti itu, nak. Tidak akan pernah. Ibu hanya mau kau bahagia, nak. Hanya itu yang ibu inginkan. Ibu tidak ingin kalau kau menangis atau kena masalah apapun karena ibu, nak. Berhentilah. Jangan menangis lagi, Bu. Aku berteriak pada ibu bukan untuk membuat ibu menangis. Tapi bagaimana bisa aku bahagia kalau ibu tidak menceritakan masalah padaku? Bagaimana bisa aku membantu menyelesaikan masalah? Aula pernikahan ini berharga untuk kita. Dan aku adalah bagian dari keluarga kecil ini. Tidak akan kubiarkan kita kehilangannya. Mungkin itu sebabnya aku mempelajari, jadi aku tidak akan bisa memaafkan diriku kalau tidak bisa menolong keluargaku sendiri. Tapi sekarang kita tidak akan kehilangan aula pernikahannya. Jangan khawatir, Bu. Aku akan pergi ke kantor BMC dan mendapatkan detail dari kumkum bahagia. Semuanya akan baik-baik saja. Kau sedang sakit. Tidak mungkin kau melakukan itu, nak. Seperti ibu melakukannya. Ibu juga tidak sehat, kan? Kita akan melakukannya bersama-sama, Bu. Aku tidak sendirian. Lagi pula aku tidak dalam keadaan buruk yang membuatku tidak bisa menolong keluargaku. Aku akan lebih baik saat keluargaku bisa terhindar dari semua masalah. Aku akan istirahat saat masalah selesai.
Dan sekarang ibu tidurlah. Ayo, ibu minum obat. Dan sekarang ibu istirahat, oke? Semua akan baik-baik saja. Siapa yang sudah mengatakan masalah ini pada Pragya? Pragya tidak bisa dihubungi lewat handphonenya. Sebenarnya ibu mau bicara, tapi ibu belum mengatakan apa-apa tentang masalah Aula. Ibu minta kau tidak mengatakan masalah itu juga padanya. Pasti bodoh. Tidak ada lagi yang mengatakan pada Pragya selain dia. Kakak di sini? Kata ibu kau terluka. Kau tidak apa-apa kan? Mau kemana? Ke kantor BMC. Kau mau apa ke sana? Kenapa aku harus memberitahumu? Kau saja tidak memberitahuku kalau BMC mengirimkan peringatan untuk mengosongkan aula pernikahan. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan. Aku minta maaf. Ibu melarangku untuk memberitahumu. Kalau aku memberitahumu, ibu pasti akan marah lagi padaku. Kau tahu sendiri kan, ketegangan antara ibu dan aku. Iya, aku mengerti hal itu, tapi setidaknya kau memberiku petunjuk bagaimanapun juga. Sudah lupakan saja. Sekarang kita tidak usah buang-buang waktu. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Ayo, ambil rincian aula pernikahan dari kantor. Kita bertemu di sini. Kak, tidak ada gunanya. Ini rencana... Rencana siapa ini? Apa kau masih ingat orang yang mau menikah denganku? Orang itu melamarku dan kutolak? Iya, tapi... Ini semua rencananya. Sejak dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia menggunakan hukum yang menentang aula ini demi kesenangannya. Dia ingin membalas dendam pada kita. Bagaimana kau bisa tahu semua ini? Saat kami menerima surat pemberitahuannya, aku berpikir untuk mencari bantuan dari Purab. Aku pergi menemui Purab dan... Buatlah aku bahagia. Aku akan membuatmu bahagia seumur hidupmu. Percayalah padaku. Dia tidak mendapat yang dia inginkan. Itu sebabnya dia ingin membalas dendam pada kita. Kau baik-baik saja kan? Tapi kau menahan semuanya sendirian. Kita harus bagaimana sekarang? Mereka akan menarik aula pernikahannya dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Pragya, pengacaranya sudah kembali. Kesempatan kita untuk memenangkan kasusnya sangat tipis. Tapi kalau kita mencari bantuan pada orang yang berpengaruh, kesempatan kita untuk menang sangat besar. Kenapa kau tidak bicara saja pada Abi? Dia kan selebriti. Mungkin dengan pengaruhnya dia bisa menolong kita. Apa kau pikir kita sedang merayakan sebuah festival? Kau pikir kami merayakan Dussehra begitu? Tidak, Rats, tidak begitu. Semua orang menghinaku. Semua orang senang sekali membuat masalah. Aku bingung bagaimana menghadapi ibumu. Kalau memang kau ingin menolongku, harusnya tadi kau mengatakan pada ibumu. Bukannya diam saja. Kau tidak bisa bicara apa-apa di hadapan ibumu, walaupun aku dihina orang. Kenapa kau tetap diam saja? Harusnya kau membela aku, Rats. Aku ini kan istrimu. Apalagi yang harus kulakukan? Apa aku harus berdebat dengannya? Tidak juga. Aku tahu kalau kau tidak akan pernah berdebat dengan ibumu, tapi kau akan berdebat denganku. Aku boleh mengatakan sesuatu. Seandainya sariku yang terbakar dan bukan sari ibumu itu, apa mungkin kau datang menyelamatkan aku? Kau pasti akan membiarkan aku terbakar. Aku lebih tahu itu. Sebaiknya tadi aku pergi saja ke rumah ayahku. Dengan begitu aku pasti bisa menikmati perayaannya. Aku ini benar-benar tidak beruntung. Aku tidak bisa menikmati apa-apa di sini. Aku rasa aku harus memberikannya sebuah hadiah agar dia merasa terhibur. Aku membawakan sesuatu untukmu. Mau bawa apa? Kau pasti bawa bunga kan? Ikat di rambutku. Aku bawakan anting-anting untukmu.
Aku tidak mau anting-anting itu. Aku ini kan istri dari pria yang sangat jujur. Aku tidak pernah menerima suap. Baiklah, aku adalah suami dari seorang istri yang keras kepala. Kalau kau tidak mau akan kukembalikan. Tidak. Aku tidak sejujur itu. Aku bisa menerima suap. Apalagi untuk anting ini. Satunya lagi mana? Iya, aku hanya bisa membeli satu dengan gaji sebulanku. Dan aku akan membeli satunya lagi bulan depan. Satunya lagi? Kau beli bulan depan, terus aku harus memakai anting ini satu dalam 1 bulan. Tidak, aku tidak mau. Sekarang keluar dari kamarku. Dengarkan aku dulu. Dengar Satis, perhatikan baik-baik ya. Rumah ini besok harus bersih. Dan jangan membuat kegaduhan saat membereskan dekorasinya. Karena Pragya, dia sedang istirahat dan dia tidak boleh diganggu. Sudah sana. Indu, ayo kita tidur. Aku juga sangat lelah. Pragya, kau dari mana, nak? Bukankah kau tidur di kamarmu? Kenapa malah pergi? Anakku, seharusnya kau tidak boleh keluar. Aku kan sudah meminta Abi untuk menjagamu. Aku akan bicara padanya. Abi! Nenek, tolong. Abi! Jangan panggil dia. Maksudku, jangan bangunkan dia. Dia lelah sekali. Jadi, aku baik-baik saja sekarang. Sebenarnya, aku pergi tanpa memberitahunya. Aku baik-baik saja, Nek. Tidak apa-apa. Kau mau pergi kemana? Aku akan pergi menemui ibuku. Kau akan menemuinya. Tapi kenapa jam segini? Apa dia baik-baik saja? Dia terlihat khawatir. Ibumu itu ingin sekali kembali ke sini untuk menjagamu. Tetapi aku menyuruhnya pulang, Pragya. Kalau boleh aku tahu, kesehatannya tidak menurun, bukan? Tidak, Nek, tidak. Sebenarnya, aku mempunyai obatnya dan aku pergi untuk memberikan obatnya. Ibu akan sakit kalau tidak minum obat ini. Ibu baik-baik saja sekarang. Tidak ada yang perlu Nenek khawatirkan. Tenang saja ya. Kenapa khawatir, Nenek? Mereka mengurus bisnis terbaik di India, bisnis pernikahan. Orang itu menikah secara rela atau paksa. Dan kalau pernikahannya dilakukan, maka dia akan mendapatkan uang. Begitu. Apa kau terbangun, Abi? Nenek memintamu untuk menjaga Pragya. Tapi Pragya keluar dalam kondisi seperti ini dan kau tidak menemaninya. Nenek, tadi aku memeriksa sesuatu. Apa yang kau periksa? Katakan. Aku memeriksa apakah istri memenuhi janji-janjinya yang diucapkan pada saat pernikahan, Nek. Seperti mereka tidak akan keluar sendirian, tapi mereka akan mengajak suaminya. Abi sayang, apa kau sudah memenuhi janjimu? Bahwa kau tidak akan pernah meninggalkan istrimu dan akan menjaganya terus? Kau tidak perlu mengingatkan dia tentang janjinya. Dan aku kira dia tahu semua itu. Karena pernikahan banyak dilakukan di rumahnya dan kebanyakan pernikahannya berjalan sukses. Dan kebanyakan pernikahan gagal karena ada wanita lain. Tapi, Nek, Aku selalu ingat dengan pernikahanku sendiri. Seorang wanita mencoba menggoda suamiku. Sudah, jangan memulai lagi. Pragya, aku yang bicara denganmu. di sini? Tidak di sini, ikut aku. Aneh. Nenek Indu mau bilang apa pada Pragya? Abi, aku sangat kesal denganmu. Ada apa, Alia? Bagaimana bisa kau biarkan Purap dan Bulbul pergi? Kau bahkan tidak menghukum mereka. Alia, sebenarnya Nenek ingin... Baik, Nenek memang menginginkan itu. Tapi saat Pragya salah, kau juga membuat alasan yang sama. Apa kau tidak mau melakukan sesuatu untukku? Lalu aku bagaimana? Cintaku untukku sudah tidak penting lagi ya? Kalau kau tidak menghukum mereka, aku yang akan melakukannya. Aku tidak mau tinggal diam saja. Alia, kau harus mengerti. Tidak. Lakukan sesuatu, Abi. Aku sudah mencoba mengawasi Tanu dan sekarang aku tahu apa yang direncanakan olehnya. Sebelum dia mencoba untuk menyakitimu, sebaiknya kau tetap waspada. Kalau tidak, dia akan menghancurkan. Tapi kau sudah salah. Tanu datang ke sini karena dia adalah sahabatnya Alia. Jadi, kau tidak usah khawatir. Dia ingin bersamanya karena sebenarnya mereka itu ada urusan modeling. Dan dia pikir Abi bisa membantunya karena ini alasan profesional saja. Ini tidak ada masalah yang penting. Pragya,
Aku ini orang yang berpengalaman. Aku sudah tahu ciri-ciri wanita yang ingin merebut suamimu itu. Tidak ada hal yang seperti itu. Tanu itu adalah seorang model dan itu adalah pekerjaannya. Dia tidak menunjukkan bagaimana dia seperti itu. Aku sangat mengenalnya. Dia orang yang baik. Aku tahu. Jadi dia menghasut Tanu dengan nenek.